saya berpikir daripada saya pulang pergi Pandeglang, terus saya sewa penginapan, Mantap. ya mendingan saya nikah sama orang sini. Supaya beliau tidak termasuk orang yang berzina atau orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Gus Wahyu di channel kesayangan kita semua, Asgara Jaya Channel. Alhamdulillah Baraya, pada kesempatan siang hari ini saya bersilaturahmi atau berkunjung ke Padepokan Lembah Dzikir untuk yang kesekian kalinya. Oke Baraya semuanya, di sini di Padepokan Lembah Dzikir ada pembangunan baru Baraya. Kang Haji Jimam di sini akan membangun rumah khusus para tamu yang ingin melaksanakan riadoh di Padepokan Lembah Dzikir. Ukurannya kurang lebih ini 7 meter 50 kali 6 meter Baraya. Mudah-mudahan Kang Haji Jimam diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembangunan rumah buat tamu di Padepokan Lembah Dzikir ini. Oke Baraya semuanya, seperti biasa ini adalah saung atau padepokan atau kobong khusus untuk para santri atau para jemaah yang melaksanakan riadoh di Padepokan Lembah Dzikir. Dan ini dapurnya, dan di sana juga masih tetap sama saung yang biasa dilaksanakan riadoh oleh salah satu atau para santri yang melaksanakan riadoh di Padepokan Lembah Dzikir ini. Oke Baraya, kita akan menemui salah satu santri, salah satu jemaah yang lagi melaksanakan riadoh di sini. Beliau punya pengalaman yang menarik, punya pengalaman yang mencengangkan Baraya. Beliau adalah salah satu jamaah di Padepokan Lembah Dzikir ini, berasal dari Banten Baraya. Kalau tidak salah, saya pernah ngobrol sama beliau. Beliau pernah mengatakan bahwa beliau ini adalah pernah beberapa kali menikah atau pernah beberapa kali kawin Baraya. Kalau tidak salah kurang lebih 56 kali. Kita akan menanyakan secara langsung kepada salah satu santri Padepokan Lembah Dzikir yang melaksanakan riadoh di Padepokan ini. Dan ini dapurnya seperti biasa Baraya, buat memasak makannya para santri di Padepokan ini. Untuk sementara di sini Baraya, untuk penerimaan tamu yang mau berkunjung ke Padepokan Lembah Dzikir. Ini Cikahuripan biasa dipakai mandi khusus, dipimpin mandinya oleh Pangarsa Kang Haji Jimam atau salah satu santri yang udah dapat izin dari Pangarsa Kang Haji Jimam untuk memimpin mandi di kaparot atau mandi ngabuang sial, mandi ngabuang reged. Dan ini toilet, nah ini WC umumnya Baraya, WC khusus buat mandinya para santri. Di sana juga ada saung, tempat riadoh, tempat melaksanakan aurod dan saum. Kita akan ke saung khusus Baraya. Sebelum kita mengobrol bersama salah satu santri yang beliau punya keistimewaan, yang beliau punya keanehan. Beliau adalah salah satu jamaah yang punya pengalaman nikah 56 kali. Kita akan melihat, kita akan mengunjungi saung khusus Baraya, saung khusus riadoh bagi orang-orang atau bagi jamaah yang punya permasalahan lebih berat Baraya. Cara riadohnya, cara aurodnya, cara saumnya, beliau tidak boleh diganggu. Khusus sendiri
jangan ada yang ganggu, jangan ngobrol, jangan bicara, khusus melaksanakan riadohnya di satu tempat, di satu saung, yaitu ini saungnya Baraya. Nah, saung inilah saung khusus untuk melaksanakan riadoh bagi jamaah yang punya permasalahan lebih berat Baraya. Seperti inilah penampakan saungnya Baraya. Oh. Kita akan melihat ke dalam. Nah, seperti ini penampakannya Baraya. Ini adalah saung khusus untuk sementara saung ini baru beres Baraya. Jadi belum ada yang ngisi Baraya. Kita akan ke dalam. Di sini khusus untuk kapasitas satu orang Baraya. Jadi siapa saja yang punya permasalahan lebih berat, lebih besar, bisa mengunjungi Padepokan Lembah Zikir secara riadohnya khusus di saung ini Baraya. Dan ini sekitar Padepokan Lembah Zikir. Padepokan Lembah Zikir ini Baraya terletak di Kampung Salahuni, Desa Babakan Karet, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Dan padepokan ini berdampingan dengan Sungai Cibalagung. Nah, ini Baraya. Cocok sekali Baraya untuk yang melaksanakan riadoh di padepokan ini. Baraya semuanya seperti yang apa dikatakan oleh saya dari awal, saya akan ngobrol bersama salah satu jemaah padepokan atau santri Padepokan Lembah Zikir yang beliau sudah pernah menikah sebanyak 56 kali Baraya. Kita akan ngobrol bersama beliau bagaimana pengalamannya, orang mana saja yang dia nikahi, dan bagaimana beliau bisa melaksanakan nikah, bisa mengawini sebanyak 56 wanita kalau nggak salah. Kita akan menemui beliau Baraya. Nah, di sini tempatnya beliau ngopi, beliau ngobrol, dan beliau riadoh. Oke Baraya, kita akan menemui si Uwa atau si Abah yang pernah menikah selama 52 atau 56. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum, Wak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Wak? Alhamdulillah sehat. Oke Baraya semuanya, saya sudah berada di Padepokan Lembah Zikir bersama Wak Opik ya kalau nggak salah. Betul Wak? Betul. Betul Wak Opik. Menurut informasi, Wak ini adalah salah satu jawara dari Pandeglang, Banten. Tapi jawaranya spesial ini Baraya. Beliau ini menurut informasi pernah menikah sebanyak 56 kali. Betul Wak? Ya, yang dirasa ya seperti begitu. Oh iya iya Tapi iya. kalau dihitung itu ya sekitar segituan lah. Iya. Dan beliau ini Baraya sengaja riadoh di Padepokan Lembah Zikir ini untuk menenangkan diri. Kira-kira Pak ada masalah apa tuh? Ya masalah sih banyak ya. Ya diantaranya masalah ekonomi. Bukan berarti dengan sangkut paut dengan hutang piutang gitu. Ya kalau istilah bahasa Pandeglang, ogah capek gawe tapi loba duit. Mantap. Oke Baraya, kita akan tanya satu persatu, mulai asal dari mana, terus kegiatan sehari-hari sebelum kesini apa, terus bagaimana ceritanya beliau ini bisa kawin atau bisa menikah
begitu banyaknya wanita yang luluh oleh si Wak ini, kita akan tanya Baraya. Asalnya dari Banten, Wak? Asli apa memang pendatang atau keturunan Bantennya gitu? Kalau masalah asli dan tidaknya, karena kalau dilihat dari garis dari bapak asli Banten. Oh iya. Banten. Saya juga lahir di Banten, gede di Banten. Dan setelah lulus SMA barulah keluar Banten. Iya. Dalam rangka ya satu tadi ya pendidikan untuk akademik, kedua ya cari pengalaman yang lain di luar akademik itu sendiri. Gitu. Selain akademi formal ya, non formal ada di pesantren atau apa gitu? Kalau sebelum kesini non formal di luar akademik ya karena udah adat istiadat di Banten, jadi semenjak masuk SD kita udah belajar ngaji sama orang tua. Alhamdulillah. Dan kebetulan abah, ya kalau di Sundanya ya bapak gitu ya, punya pondok, punya santri, dan saya juga sering ikut walau enggak. Mantap guys, ternyata ini anak kiai guys. Saya baru tahu nih beliau anak kiai. % belajarnya gitu. Oh ya. Mantap, berkah Bah. Oke, Wak, pertanyaan yang kedua, sebelum Wak kesini, sebelum Wak ke Padepokan Lembah Dzikir, keseharian Wak di Pandeglang Banten itu kegiatannya apa saja, Wak? Ya kalau kegiatan sebelum ke Lembah Dzikir, saya sebelum terakhir ya, iya, 2019 ke bawah gitu. Maksudnya ya sebelum 2019 ke bawah, saya itu belajar usaha. Ya, satu di daerah Lampung, Cirebon, ya kadang Jakarta, Bandung lah. Masya Allah. Ya kalau di Lampung ya usaha kita kelola rotan, rotan, terus udah rotan kita usaha di batubara, udah di batubara kita belajar mendirikan satu bentuk usaha yaitu CP, ya kasih saya nama CP itu Cahaya Alam. Ya. Terus kita gabung dengan Tony Ahmad waktu itu Bupati Lampung Timur, kita take over, kita gabung usaha, jadilah PT Tanggamus Karya Alam. Keren. Kita bangun yaitu tambang batu galena. Batu galena, setelah itu kita kelola batu galena sampai jadi timah. Oh iya. Cumannya itu tadi, makanya saya nggak pernah sampai tingkat akhir lah usaha itu, karena udah taruhlah udah di tengah main gitu, suka ada orang tua bilang itu bukan duniamu. Ya akhirnya saya berhenti. Pulang lagi ke Banten? Enggak, ya masih kalau dia mah di Banten gitu. Oh iya. Ya, dalam artian pulang itu kita nggak usaha itu lagi. Nggak usah nerusin usaha itu maksudnya. Iya. Oke Baraya, kita akan bertanya ke pertanyaan yang inti yang paling dinanti-nanti oleh Baraya semuanya, yaitu pengalaman Wak Opik ini pernah menikah Baraya kurang lebih 56 kali. Wow, hebat sekali. Coba Abah ceritakan bagaimana Abah bisa menikah sedemikian banyaknya perempuan atau wanita yang bisa ditaklukkan oleh Abah. Pertamanya atau awalnya gimana Abah? Coba ceritakan. Ya awalnya ya sebenarnya kalau kita bicara masalah perempuan, sebenarnya itu aib ya. Tapi Pak, ini edukasinya buat penonton Asgar Jaya Channel, manfaat dan madorotnya seperti apa gitu. Pasti di dalam obrolan ini atau di balik obrolan ini pasti ada hikmah yang akan diambil oleh para penonton, baik dan buruknya pasti adalah gitu. Kalau itu ya yang namanya kita orang usaha ya, istilah kerennya orang bisnis. Pasti nggak tinggal di satu tempat. Betul. Ya kenapa saya bisa begitu?
Ya ambil salah satu contoh, waktu itu saya suka nyuplai bambu ya, Oh, nyuplai bambu. bambu ke daerah Jatiluhur untuk pembuatan kolam. Saya berpikir daripada saya pulang pergi Pandeglang, terus saya sewa penginapan, Mantap. ya mendingan saya nikah sama orang sini gitu. Biar ada yang ngurusin, biar ada yang masakin, terus rumah juga walaupun bayar gitu, tapi kan kita aman, Halal bah ya. halal, Halal ya gitu. halal, gitu. Jadi baraya semuanya si Waopik ini di setiap tempat, di setiap beliau ini merantau usaha gitu, supaya beliau tidak termasuk orang yang berzina atau orang yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih baik menikah daripada jajan di warung remang-remang, mungkin seperti itu ayah gitu. Iya, seperti begitu. Karena salah satu prinsip hidup saya ya begitu. Daripada saya jajan, Betul. gitu, nggak ada nilai ibadahnya, dan juga nggak ada nilai baiknya gitu. Yang mendingan kita nikah, walaupun hanya sebentar, itu kan bukan urusan kita. Iya, betul sekali, Pak. Dari yang sedemikian banyaknya wanita yang pernah ditaklukkan oleh Abah Wak sampai menikah, ada yang punya anak atau semuanya punya anak, Wak? Perasaan nggak ada yang punya anak. Oh, nggak ada. Iya. Ya paling kuat juga 4 bulan 5 bulan lah. Heeh. Gitu. Kalau bahasa Sundanya belum pernah namper ya gitu. Karena itu tadi sendiri, karena saya nikah itu hanya untuk menitipkan diri sendiri, gitu. Oh. Menitipkan awak lah. Heeh. Gitu. Dan Bukan untuk, menitipkan sesuatu ya, Pak. bukan untuk anu-anu. Gitu. Kalau istilah orang Pandeglang mah berobat ting duit. Betul. Pertanyaan terakhir, Pak. Abah bisa menaklukkan beberapa wanita, bahkan sampai 56 wanita. Ada ritual khusus atau ada bacaan khusus, atau memang normal-normal saja layaknya kita godain perempuan atau gimana lah gitu. Kalau ke sana, yang saya rasakan, yang saya lakukan ya itu tadi hanya bawaan dari ucapan saya mungkin dan perilaku saya yang bisa diterima sama dia. Kalau ritual-ritual yang lain, perasaan belum pernah. Alhamdulillah. Belum pernah. Karena saya tahu lah gitu, yang namanya anu. Kesatu ya makan waktu, dua makan biaya juga. Gitu. Saya nggak suka hal yang begituan. Saya justru suka yang natural gitu. Mantap. Yang normal. Oke, baraya semuanya, ternyata si Wa ini pernah menikah beberapa kali, tidak melalui perjalanan pelet atau guna-guna, kata si Wa juga, secara normal saja, secara sah-sah saja. Kalau dihitung baraya semuanya, si Abah itu kurang lebih pernah nikah 56 kali. Kalau dihitung kota, mungkin 56 kota gitu. Menurut saya ini rekor gitu. Insya Allah kalau untuk Jawa Barat mungkin setiap kabupaten ada gitu. Mantap. Mantan itu. Ya kalau kita bicara ke sana ya gitu. Mungkin Bah ada pesan-pesan buat mantan-mantan. Barangkali ada yang nonton mantan Asca Abah Siwa di sini nih. Ya untuk mantan-mantan, apa ya pesannya, semoga walaupun kita udah pisah, tapi jalinan ikatan silaturahim jangan sampai putus. Mantap. Karena kita datangnya juga baik dan keluarnya juga, kita pisah juga dengan secara baik-baik. Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah semua juga nggak ada masalah. Oke, baraya semuanya, itulah pemaparan dari Waopik, yang dimana beliau ini pernah menikah selama 56 kali. Menurut saya ini rekor baraya. Untuk sementara video dari saya dicukupkan sekian, dan ini adalah Waopik, si jago atau penakluk sang perempuan dari Pandeglang, Banten. Oke, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.